Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi syahibil karamat, amma ba'du. Hadirin jamaah rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini dengan rahmat Allah kita semuanya masih diberikan nikmat berupa iman dan Islam, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk berkumpul bermuajah di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, senantiasa nikmat tersebut bisa diberikan kepada kita semuanya minat dunia hatal akhirah, amin Allahumma amin. Shalawat salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya sebagai umat Islam besok di yaumul kiamah bisa mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin Allahumma amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu tema dengan judul membangun toleransi antar umat beragama sebagai bentuk kebutuhan sosial kita dalam bermasyarakat. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita sebagai manusia, kita sebagai hamba dan makhluk Allah sudah barang tentu diciptakan oleh Allah di dunia ini dengan memiliki satu watak dan sifat ketergantungan terhadap orang lain, sehingga dengan sifat tersebut Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada setiap manusia, setiap makhluk Allah yang ada di dunia ini dengan tujuan tidak lain dan tidak bukan adalah supaya terbangun hubungan komunikasi antara satu dengan yang lain. Sehingga dengan terbangunnya hubungan atau komunikasi antara sesama, antara satu orang dengan orang yang lain, insya Allah yang namanya toleransi nanti akan bisa terbangun dalam sebuah masyarakat atau sebuah negara dan berbangsa, sehingga hal tersebut nantinya kita akan lebih mudah untuk menguatkan pribadi kita masing-masing dengan dibarengi dengan keyakinan dan keimanan kita sesuai dengan agama kita masing-masing. Yang Islam dengan akidah kita, akidah Islam, yang non-muslim dengan menggunakan akidah non-muslimnya. Akan tetapi dalam kita memperkaya ukhuwah watoniyah atau ukhuwah basyariyah ini, Islam mengajarkan kita harus dengan cara yang selalu santun, bersahaja, dengan tanpa adanya satu paksaan apapun terhadap sesama warga atau sesama manusia. Sehingga dalam Al-Quran pun dituliskan dalam satu ayatnya, la ikraha fiddin, dalam kita beragama tidaklah boleh ada satu paksaan. Hadirin jamaah rahimakumullah, melihat ayat tersebut di atas mengandung makna bahwa kalau sudah masuk ke arah sebuah akidah, kita tidak usah memaksakan terhadap keinginan-keinginan orang lain untuk terus dan selalu mengikuti akidah yang sama dengan akidah kita. Karena semua itu sudah digariskan oleh Allah, sudah diqadar-qadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Islam ya'lu wala yu'la'al. Agama Islam itu agama yang paling luhur dan tidak ada yang akan melampaui keluhuran dari agama Islam. Maka dari itu, dalam rangka membangun toleransi antar sesama umat beragama ini, marilah kita bangun saling berkesinambungan, saling kasih sayang, saling menghormati, saling menjaga, saling mengutuhkan kerukunan kita dalam bermasyarakat. Yang mana hal ini sudah dicontohkan oleh junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat Rasulullah berada di Madinah, sehingga
Pada saat itu Rasulullah SAW membuat satu perjanjian dengan kaum Yahudi dan Nasrani, yang mana dengan perjanjian tersebut, hasil dari perjanjian tadi mampu merukunkan, menyatukan kaum muslimin, kaum Yahudi dan Nasrani hidup rukun dalam satu kota, yakni di kota Madinah. Sehingga kesepakatan itu biasa kita tahu dengan sebutan nama perjanjian Madinah, yang mana dalam perjanjian Madinah tersebut baik kaum Yahudi ataupun kaum Nasrani ataupun kaum muslimin itu sendiri oleh Rasulullah diperintahkan untuk saling membantu, saling menjaga kebersamaan, saling menjaga kerukunan dengan membawa akidah dan keyakinan masing-masing agama. Yang Muslim ya sesuai dengan Islamnya, yang Yahudi sesuai dengan keyakinannya orang Yahudi, yang Nasrani sesuai dengan keyakinan kaum Nasrani. Dalam arti dalam wilayah tersebut akhirnya mampu terbangun satu kerukunan yang harmonis, yang mana di dalamnya ada berbagai macam suku dan bangsa dan agama. Ada kaum Yahudi, ada yang Nasrani, ada yang Muslim. Sehingga hal tersebut bisa kita jadikan satu percontohan, khususnya di negara kita Republik Indonesia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan negara kita ini dengan berbagai macam suku, dengan berbagai macam bangsa dan agama. Ada Muslim dan lain-lain. Dan perbedaan ini sebenarnya tidaklah akan menjadikan satu perpecahan apabila kita sebagai pelaku atau sebagai umat yang ada di negara kita ini betul-betul sadar betapa pentingnya toleransi, betapa pentingnya saling menghormati antar sesama, antar warga, antar person satu persatu, sehingga bisa terbangun satu keutuhan bangsa, satu nusa, satu bangsa dengan berbagai macam wajah dan warna, akan tetapi tetap menuju satu selera. Maka dari itu para hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan di majelis kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat taufiknya, sehingga kita diberikan keimanan oleh Allah, diberikan kekuatan Islam oleh Allah, sehingga kita mampu membangun toleransi di antara kita, mampu membangun keragaman di antara kita, di wilayah kita, di tengah masyarakat kita, hingga akhirnya bisa terbangun negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan senantiasa menjadi satu ilmu yang barokah dan manfaat untuk kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.